menghitung nilai absensi juga serta cara pengerjaannya melalui aplikasi Excel. Di sini kami sudah mempunyai 10 nama mahasiswa beserta NPM dan juga sudah saya isi terkait kehadiran, terus bobot, tugas-tugas, UTS, UAS, total poin, nilai bonus dan juga nilai final. Nah, untuk teman-teman di sini untuk mata kuliah kali ini kehadiran yang betul-betul full itu adalah 16 kali pertemuan yang nantinya mendapatkan berarti 100, bobot poinnya dapat 100. Habis itu untuk tugasnya UTS, UAS serta bonus itu saya isi sendiri. Dan di sini bisa kita lihat pada baris pertama itu kehadirannya 16, artinya bobotnya berarti 100. Terus tugas pertama saya menaruh nilai 67, tugas kedua 76, tugas ketiga 68, dan UTS itu saya menaruh 88, serta UAS saya menaruh 80. Nah, nanti kalau teman-teman bisa lihat, ini daftar hadirnya sudah saya atur semuanya, bobotnya juga, tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, UTS, UAS pun sudah saya isi. Dan di sini sudah saya juga isi total poin, nilai bonus dan juga nilai finalnya yang berupa nilai huruf. Nanti saya akan memberitahu teman-teman bagaimana caranya untuk mendapatkan total poin, nilai beserta nilai final yang berupa huruf. Selanjutnya, untuk menentukan total poin, kalian menggunakan rumus sama dengan F5 dikali 10% ditambah G5 dikali dengan 5% ditambah H5 dikali 10% ditambah I5 dikali 15% ditambah J5 dikali 30% ditambah K5 dikali 30%. Nah, F5 rumus dengan angka dan huruf itu merupakan nilai dari tugas-tugas serta bobot UTS, UAS dan dikalikan dengan bobotnya. Dan di sini sudah terlihat, sudah lengkap. Ketika sudah lengkap, maka teman-teman bisa mengecek kembali supaya tidak ada rumus yang salah. Dan setelah itu nanti teman-teman tinggal tekan enter, maka di sini terlihat bahwa total poinnya 81,55. Selanjutnya, untuk menentukan nilai itu teman-teman bisa klik kolom total poin, habis itu ditambahkan dengan bonus. Tapi sebelum itu teman-teman harus buka kurung terlebih dahulu, terus klik kolom bonus dikali dengan 10%. Mengapa harus buka kurung dulu terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung menjumlahkan aja? Sebab bonus itu masih nilai mentahnya, artinya dia belum dikalikan dengan bobot yang harusnya didapatkan, itu bobotnya 10%. Maka dibuka kurung terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan 10% sebagai bobotnya, baru teman-teman nantinya kalau sudah dicek kembali dan bisa tekan enter. Ketika sudah tekan enter, maka nantinya akan muncul nilainya. Dan bisa kita lihat bahwa nilainya mendapatkan 87,55. Itu nilai yang sudah ditambahkan dengan bonus. Dan untuk selanjutnya itu kita akan menentukan bagaimana cara menentukan nilai final. Dan di sini saya menggunakan rumus IF. Dan pastinya teman-teman menanyakan mengapa kami menggunakan rumus sama dengan IF pada penentuan nilai huruf. Sebab nilai huruf seperti A, B, C, D, E itu tidak bisa dihitung dengan rumus penjumlahan secara langsung, karena nilai huruf adalah kategori berdasarkan range atau nilai angka. Misalnya 85 sampai 100 itu akan mendapatkan nilai A, 75 sampai 84 itu akan mendapatkan nilai B, serta yang lainnya. Nah, kategori seperti ini cocok sekali menggunakan fungsi IF. Maka dari itu kami menggunakan fungsi IF. Nah, kenapa kami tidak memakai yang lainnya seperti Flockbook, IFF, atau untuk Excel versi terbaru ataupun Switch? Karena rumus IF ini merupakan rumus yang paling umum dipakai karena memang mudah untuk dipahami dan tidak butuh tabel referensi baru, seperti kayak kita harus membuat tabel A nanti dapat itu nilai dari apa sampai berapa. Jadi kita menggunakan rumus ini aja.
Selanjutnya teman-teman bisa lihat bahwa rumus ini sudah saya tuliskan. IF sama dengan buka kurung M5 lebih besar sama dengan 85 titik koma memakai tanda petik A, terus tanda petik lagi titik koma IF, terus selanjutnya pokoknya seperti ikutin rumus yang sudah ditampilkan di layar. Nah, mengapa kami menggunakan tanda petik di setiap nilai huruf, Mbak? Karena ketika kita tidak menggunakan tanda petik itu, nanti dia tidak akan bisa terbaca, artinya rumusnya bakalan salah dan tidak bakal menjadi nilai huruf. Dan di sini mengapa paling ujungnya banget itu kami menggunakan tanda kurung tutup itu sebanyak 4 kali, karena di sini juga rumus IF kami menggunakan 4 kali dalam 1 kali penulisan. Jadi supaya rumus itu tetap terbaca, maka menggunakan penutupan tanda kurung di paling belakang itu sebanyak 4 kali. Seperti yang digambar, teman-teman bisa lihat. Setelah pemeriksaan kembali rumus itu sudah pasti, sudah cukup dan sudah tidak akan ada yang terlewatkan, maka teman-teman langsung tekan enter. Dan sebenarnya untuk menentukan rumus-rumus selanjutnya, teman-teman cukup mengklik kolom paling atas atau baris paling atas yang sudah teman-teman buat, terus tinggal tarik sampai ke bawah, maka dia akan otomatis. Dan di sini saya juga menggunakan perumusan untuk menentukan bobot, nilai bobot pada kehadiran. Di sini bisa caranya itu menggunakan kehadiran dibagi dengan banyaknya jumlah total kehadiran, habis itu dikalikan dengan jumlah full kehadiran bobotnya. Di sini kan berarti dia 15 kali hadir, terus tapi aslinya kan harus 16, maka 15 dibagi 16 habis itu dikalikan dengan 100, maka nanti dia akan terhitung otomatis. Habis itu teman-teman tinggal tekan enter, nah bisa muncul langsung angkanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus ini seperti yang lainnya, itu nggak perlu terlalu ribet. Nanti teman-teman tinggal tarik ke bawah aja masing-masingnya, biar tidak perlu menuliskan rumus ulang, karena sebenarnya dia akan otomatis terbaca. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana cara nilai final ini seperti A, B, C, D, E itu berwarna. Nah, teman-teman bisa blok dulu huruf-huruf kolom huruf-hurufnya. Habis itu teman-teman pilih conditional formatting. Setelah itu teman-teman pilih new rules. Habis itu tekan yang kedua, format only cells to contain. Habis itu teman-teman pastikan format only cells width-nya itu benar, cell value terus between, dan di sini teman-teman tekan A and A. Habis itu teman-teman bisa pergi ke format dulu dan pilih fill. Habis itu teman-teman warnakan tadi A, nilai A dengan warna hijau. Setelah itu teman-teman pilih OK. Habis itu tekan OK lagi, dan otomatis akan terubah dengan sendirinya nilai-nilai yang mendapatkan nilai A. Dan untuk nilai selanjutnya lakukan dengan seperti tadi, ke conditional formatting. Habis teman-teman pilih new rules, teman-teman pilih formatting only cells to contain, terus pilih formatnya, tekan B. Habis itu untuk nilai B itu warnanya biru, tekan OK, terus OK, dan seperti itu terus untuk menentukan warna nilai-nilai berikutnya. Di sini saya akan memberikan contoh lagi untuk menentukan semuanya dari awal. Itu saya akan menambahkan nama dan juga NPM mahasiswa terbaru. Habis itu saya isi kehadirannya. Untuk kehadirannya saya isi 11, terus bobotnya seperti yang tadi, langsung aja tarik dari atasnya terus ke bawah supaya dia otomatis nanti terisi dengan sendirinya. Baik, di sini sudah terisi dengan sendirinya. Habis itu kita masuk pada kolom tugas pertama. Di sini saya ingin mengetikkan nilainya sebanyak 50.
Habis itu untuk tugas kedua saya memberi 34, habis itu tugas ketiga saya beri 55, UTS nya saya beri nilai 65, dan UAS nya saya beri nilai 50. Dan untuk menentukan total poin saya langsung tarik lagi dari atas ke bawah agar secara otomatis. Habis itu bonusnya saya berikan sebanyak 50, dan langsung nilai finalnya muncul dengan sendirinya, dan juga nilainya muncul dengan sendirinya. Habis itu oke, di sini kita langsung tarik juga dari atas ke bawah untuk nilai finalnya agar dia terwarnai dengan sendirinya. Dan inilah hasilnya, dan cara-cara kerjanya seperti itu. Dan untuk rumus-rumusnya juga tadi sudah saya perlihatkan, dan teman-teman bisa mencobanya nanti sendiri. Dan mungkin sekian yang bisa kami sharingkan bagaimana cara membuat daftar nilai secara otomatis menggunakan rumus, menggunakan aplikasi Excel. Oke, sekian dari kami.